Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Sudah bergabung, sudah hadir di webinar kolaborasi V90 dengan Bio Berbagi. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Sebelum kita mulai, saya sharing rundown dan aturan main, tapi sebelum itu saya memperkenalkan. Hari ini kita akan sharing bersama dua narasumber, yaitu Kang Robi Muhammad sebagai pakar media sosial dan dosen di Psikologi UI. Kang Robi yang kemeja putih, ganteng pakai kacamata. Atur nuhun Kang Wendy. Ya. Dan ada tamu jauh juga, Ibu Priscilla Indrawardani, Sisil dari LA. Ini beneran ya, bukan Lenteng Agung seperti di novel Lupus zaman kita SMP. Dulu ini eranya Lupus kan? Eranya Lupus. Dari Los Angeles. Di sana jam berapa, Teh Sisil? Jam 8. 8 malam ya. Kita baru bangun. Teh Sisil udah mau tidur. Belum maghrib ya, Teh Di Sisil? sini masih hari Sabtu. Hah? Belum maghrib ya? Udah buka ya? Udah. Tapi di sana masih dipanggil Teh juga nggak? Di sini nggak ada yang panggil Sisil, malah nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada ya? Ya, saya pikir kalau di sini Teh, di sana jadi tea gitu kan? Ice tea, kopi. Oke, Teh Sisil nanti akan sharing soal topik kita terkait informasi, jadi cerita pengalaman, kita bisa membandingkan bagaimana di Indonesia dan bagaimana juga di US di sana. Ini kalau sama Teh Sisil saya agak grogi karena dulu waktu SMP kan Teh Sisilnya lincah banget gitu ya, sementara saya cicingeun gitu, pendiam. Naksir ya dulu, naksir ya? Ketahuan. Nah, saya cicingeun dan sekarang kita semua jadi cicingeun ya. Cicing di imah gitu. Semuanya diam di rumah. Semuanya serba from home. Ini dua narasumber kita adalah orang-orang yang hebat. Saya sendiri di media, jadi biasa di bawah panggung, biasa di belakang panggung. Biasa lihat Kang Robi, terus dengar cerita soal Teh Sisil tuh tentang kiprahnya di atas panggung. Nah, sekarang saya sama mereka berdua satu panggung, jadi ini sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan. Dan dua-duanya ini, kalau Kang Robi saya tahu dekat sama Presiden Jokowi, karena sekali waktu ke kantor saya ada undangan acara Kang Robi yang dihadiri Presiden Jokowi di sebuah resto di Jakarta Pusat, gitu ya. Jadi Kang Robi dekat sama Presiden Jokowi, Teh Sisil juga dekat sama Presiden Trump, setidaknya secara jarak dibanding kita di sini. iya. Walaupun saya cek di Google jauh juga ya dari LA ke DC ya. Lumayan. Oke, sebelum masuk, saya diamanati oleh Kepala Suku, Kang Ari Muhammad Reza, untuk menyampaikan aturan main. Jadi kita di kurang lebih setengah jam awal akan sharing dengan dua narasumber kita. Setelahnya baru kita akan buka sesi tanya-jawab, tapi kalau teman-teman peserta webinar ini sudah ada pertanyaan, karena pertanyaannya lewat texting ya, di chat, jadi tidak apa-apa, saya kira bisa disampaikan sepanjang diskusinya tetap berjalan. Oke, kita bicara soal informasi dan disinformasi. Saya mungkin akan membuka dengan satu contoh kasus. Jadi, saya kira sebelum ada virus corona atau COVID-19 ini, tren informasi itu berubah. Mungkin kalau dari testimoni saya, sejak ada digitalisasi ya, kita mengenal WhatsApp, kita mengenal sosial media. Jadi kalau dulu itu, dari pengalaman saya bekerja di media, kita itu sebagai masyarakat, sebagai konsumen, mencari informasi. Kalau sekarang kita didatangi oleh informasi. Ini karena eranya era hujan informasi gitu ya.
kita buka WhatsApp, masuk ke sekian banyak grup, tiba-tiba di grup ada yang share info, kan itu kita tidak mencari, kita tidak memilih. Tahu-tahu informasi itu datang. Kita buka media sosial, Facebook, Instagram, tahu-tahu dapat informasi gitu ya. Dan kadang-kadang anonim sumbernya, sehingga kita kesulitan memverifikasi. Di beberapa grup, saya ya tidak jarang ditanya sama anggota grup, ya mungkin karena mereka berpikir saya wartawan gitu ya, banyak tahu, padahal juga tidak selalu tahu banyak hal, semua hal gitu ya. Wah, ini benar nggak sih gitu? Hoax bukan sih gitu ya. Ya mungkin karena saya di media nature atau biasa dilatih untuk selalu skeptis, sebenarnya beberapa informasi itu sudah bisa kita verifikasi, ya ini sih hampir dipastikan hoax gitu ya. Tapi kadang-kadang kan informasinya bombastis ya, mengerikan, sehingga orang udah takut duluan tanpa sempat berpikir logik ini masuk akal atau tidak. Misalnya kita mungkin yang di Jakarta sempat dengar informasi ada pasien positif corona yang melarikan diri, kabur dari rumah sakit gitu. Tidak berapa lama setelah itu beredar viral identitas si pasien, bahkan saya sempat dapat foto pasiennya, ya foto yang diklaim sebagai pasien, ada KTP-nya segala, yang notabene itu adalah identitas pribadi yang sebetulnya dilindungi, bahkan ada pekerjaannya, katanya driver ojek online gitu. Dan mungkin karena data-datanya dibuat lengkap seperti itu, orang langsung percaya gitu ya. Bahwa foto orang itu yang identitasnya seperti di KTP, pekerjaannya adalah driver ojek online, adalah pasien positif corona yang melarikan diri dari rumah sakit gitu. Nah, kondisi seperti itu yang kita hadapi bahkan sebelum ada virus corona, dan mungkin konteksnya bisa macam-macam. Mungkin dari Teh Sisil bisa sharing apakah kecenderungan atau fenomena yang sama juga terjadi di Amerika gitu, di sana. Gimana pengalamannya Teh Sisil? Enggak ceritanya? Ini waktu mulai di sini wabah mulai bulan Maret ya, sebelum PSBB ini, ada pesan berantai bahwa nanti malam ada lockdown. Itu hari itu semua supermarket penuh orang, semua belanja gila-gilaan, kosong semua, rak habis. Pasti baca juga kan yang toilet paper nggak ada, paper towel nggak ada, semua habis. Itu 1 minggu sebelum ada resmi PSBB tanggal 19 Maret. Tapi itu pun tidak menghalangi orang terus belanja. Sampai bermeter-meter lah itu. Antriannya panjang banget dan nimbun. Saya juga ngalamin, saya cari beras susah. Sampai ke 5 supermarket saya nggak dapat beras. Akhirnya saya dapat di toko Pakistan. Mungkin orang nggak tahu, atau mungkin takut kali ya ke toko Pakistan. Banyak. Tapi ya berasnya beras basmati. Tapi ya lumayan. Terus setelah 2 minggu ya baru itu semua normal. Dan ternyata si message itu ya hoax. Itu beredarnya di platform apa? Lewat apa? WhatsApp. WhatsApp juga ya? WhatsApp. Semua orang, termasuk masker, dan katanya kalau misalnya pun kita kena, terus kita demam, tidak bisa diobati dengan ibuprofen. Katanya bakal lebih parah. Jadi mereka semua cari Tylenol. Itu Tylenol sampai ada yang nimbun jual di Amazon itu sampai $300. Satu Tylenol $300. Ya, yang paling besar. Harga normalnya? Berapa? Paling 20-an. $20 yang besar ya. Itu sampai gila-gilaan lah. Terus masker udah nggak ada. Nah,
yaitu price gouging itu. Cuman kalau di sini cepat, jadi mereka bilang kalau ada yang kasus-kasus naikin harga seperti itu dilaporkan. Jadi akhirnya Amazon, eBay semua tutup listing untuk yang penjualan hal barang-barang yang penting kayak gitu seperti disinfektan, terus masker. Ya sekarang sih agak lama juga sampai semua toko-toko itu restock. Sampai sekarang pun toilet paper tuh masih susah. Jadi belum normal sih. Kalau kita pergi ke toko mesti ngantri, masih dibatasi gitu jumlah pengunjungnya, tergantung besar tokonya ya. Dan masker itu wajib. Di beberapa daerah malah denda $1.000 kalau nggak pakai. Ya, tapi kalau di sini sih, kalau cuman keluar ke depan sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau ke toko-toko ketemu orang banyak itu yang harus. Ya gitu deh. Itu yang bisa dibagi. Tapi tadi kan dikatakan bahwa itu hoax ya. Nah, akhirnya diketahui atau sadar atau itu hoax itu gimana ceritanya? Iya, karena ternyata memang tidak lockdown kan. Sampai seminggu kemudian, dan ada di dalam berita bahwa itu ternyata memang ada orang yang menyebarkan, tapi belum tahu dari siapa. Cuman karena ya memang kasusnya kan sudah ramai kan di TV, jadi ketakutan itu udah ada gitu loh. Waktu terima pesan itu si pengirim pesan, maksudnya kadang-kadang kan kita nerima di dalam teks itu ya. Ya kadang-kadang saya juga heran orang niat banget gitu bikin hoax itu. Ya mungkin karena ya niat jadi. Misalkan ada hoax lain nih. Ini pernah beredar di Bandung bahwa di Komplek Margahayu lagi ada penjahat keliling, kaosnya warna ini, bahkan ada nama aliasnya ini, biasa keliling siang hari ketika komplek lagi sepi. Terus di bawahnya tuh seolah-olah menyebut pengirim pesan adalah sebuah polsek lah, dan sektor di Bandung gitu. Nah itu terjadi di Indonesia ya. Itu ketika kalau di US sendiri gimana, Sil? Yang berkaitan dengan COVID ini atau yang lain? Iya, boleh yang dengan COVID atau yang lain. Kita kan bicara informasi secara umum. Maksudnya hoax itu orang sampai niat mencantumkan ya seperti yang tadi saya contohkan ya. Karena klaimnya adalah yang pasien positif kabur itu adalah driver ojol, ada fotonya, nyantumin KTP yang mungkin juga entah KTP siapa, main ditempel aja. Untuk informasi yang soal penjahat keliling komplek itu juga mencantumkan nama sebuah polsek gitu sebagai seolah-olah sebagai pengirim gitu. Apakah fenomena itu juga terjadi di tempat Sisil? Oh iya, lewat iMessage kan. Cuman kalau di sini sih scamnya yang kayak gitu lebih banyak masalah uang ya, kayak dan pencurian identitas. Tapi kalau di sini bisa dicek. Jadi bisa mereka kasih nomor telepon kalau mengenai pencurian identitas. Kalau di sini Social Security ya. Jadi bisa ditelepon. Kalau itu tuh bohong. Bisa dicek di websitenya masing-masing gitu, yang terkait ya kalau lembaga. Oke. Kang Robi gimana melihat fenomena ini, Kang? Ternyata ya mungkin common sense orang ya dipikir di US lebih maju gitu soal verifikasi dan segala macam. Ternyata dalam konteks penyebaran informasi, disinformasi, hoax, fenomenanya sama. Gimana melihatnya? Ya, Kang Wendy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hatur nuhun Kang Wendy. Jadi kita kan ceritanya sekarang lagi pandemik. Nah sekarang tuh selain pandemik, ada juga yang bersamaan sedang terjadi, disebut sama orang infodemik.
Jadi informasi yang ya kayak pandemik juga yang berseliweran nggak jelas dari mana kemana-mana gitu. Jadi dan ini terjadi di mana-mana sebetulnya. Pusatnya sebenarnya di Amerika. Karena gimana pun juga infrastruktur komunikasi budaya itu arus informasi itu lebih dahsyat di Amerika sebetulnya kalau mungkin daripada di sini gitu ya. Jadi itu memang terjadi di mana-mana. Dan ya itu tadi yang paling bikin rumit itu sebetulnya kan ini tuh hal yang belum pernah dialami orang siapapun di seluruh dunia ya. Terakhir pandemik itu kan 1918, lebih dari ya 100 tahun lalu lah. Kebanyakan orang nggak ngalamin itu. Jadi orang nggak punya referensi gimana sih pandemik itu gitu. Ya jadi karena orang nggak punya pengalaman ya, dan juga ini virusnya virus baru tuh buat manusia ya, kalau di alam mungkin udah lama, tapi baru masuk ke manusia, baru berapa bulan ini, jadi ya semuanya memang penuh ketidakpastian lah gitu, penuh ketidakpastian gitu. Nah, jadi pertama itu dulu si kasus pandemiknya tuh memang segalanya penuh ketidakpastian, jadi ini bukan hanya orang awam yang nggak pasti, para ilmuwan pun ya belum pasti. Perilaku kita tahu sampai virusnya tuh sampai atomnya tuh kita ngerti ya ada di mana, cuman perilakunya kita sama sekali nggak ngerti gimana detail cara dia menginfeksi, kenapa kebanyakan orang kalau keinfeksi nggak apa-apa tapi ada yang parah sekali sampai meninggal, terus gimana penularannya lewat apa aja itu masih belum clear, apalagi obatnya. Vaksin ya sedang dicoba, karena sekarang ada obat mungkin ada 100 lebih yang sedang dites, tapi kan nggak tahu semua hasilnya. Jadi ketidakpastian yang tinggi di semua, dari mulai ilmuwan sampai ke pemimpin, sampai pemimpin negara, pemimpin bisnis, sampai ke orang-orang biasa, semua ini semuanya penuh ketidakpastian. Nah, di konteksnya tuh kayak gitu, dan di seluruh dunia. Nggak ada satu orang pun yang ngerti ini tuh apa yang sedang terjadi, nggak ada gitu. Jadi saya misalnya untuk si pandemiknya sendiri aja ya kebayang, ada urusan virus, itu ada ahlinya virologi. Dia ngerti virus seperti apa. Tapi ini virus baru, dia mungkin nggak ngerti juga. Terus ada penyakitnya, COVID-nya kan, nah, itu dokter gitu. Nah, dokter ngerti apa yang harus dilakukan di rumah sakit apa. Tapi ini kan penyakit baru ya, jadi dokter juga kurang ngerti 100% karena penyakitnya penyakit baru. Terus ada urusan misalnya epidemiologinya, kesehatan masyarakat, penyebaran penyakitnya gitu kan. Ini virologi belum tentu ngerti, dokter belum tentu ngerti, ini adalah urusan gimana virus menyebar di jaringan manusia ya, di social network gitu ya. Jadi kan dari gambaran ini aja ini udah berapa disiplin ilmu gitu. Belum efek ekonominya. Ekonomi banyak, dari mulai perdagangan, konsumsi, panic buying, belum efek macam-macam lah. Politik atau dalam tubuh, imunologi, itu udah ahli lain lagi gitu. Jadi begitu banyak melibatkan disiplin ilmu, pengetahuan, jadi nggak ada satu orang pun yang ngerti gitu. Nah dalam kondisi penuh ketidakpastian ya tentunya orang kan cemas lah ya, pasti pengen cari tahu itu gimana sih apa yang terjadi. Nah mereka cari informasi dan ini yang bedanya tadi kata Kang Wendy, kalau dari setahu kita, kalau katakanlah bukan zaman bencana kayak sekarang, bukan zaman wabah, orang tuh biasanya kalau nyebarin hoax, atau bukan hoax semua lah, mau hoax mau nggak hoax ya, itu biasanya untuk mengindikasikan, memberikan sinyal tentang opini dia gitu. Misalnya yang kita ingat mungkin zaman pilpres gitu ya, atau pilkada, saya suka si Anu, saya gak suka si Anu, kayak itu kan opini dia kan gitu kan, atau tentang kasus-kasus macam-macam gitu. Tapi kalau zaman wabah kayak gini, orang itu share informasi, mencari informasi yang bermanfaat untuk dirinya atau komunitas dia sendiri gitu. Jadi bukan tentang opini, bukan tentang kepercayaan, tapi tentang mana sih informasi yang bermanfaat sehingga saya harus ngapain, keluarga saya harus ngapain, komunitas saya harus ngapain, kampung saya harus ngapain, kan kayak seperti itu gitu. Jadi perilaku konsumsi informasinya beda sih.
Ya, ini kita belum ngomongin hoax atau enggak hoax ya, tapi pada saat bencana ini perilaku konsumsi orang itu beda dengan perilaku konsumsi informasi pada saat biasa lah. Kalau pada saat biasa, gue suka sama ini, gue suka siapalah K-pop, gue suka joke seperti ini, ya Oji akan share kan nanti di grup kan misalnya. Ada gue suka penceramah ini, Irfan akan share gitu. Gue nggak suka, nanti dihantam lagi sama siapa kan kayak gitu. Nanti Endah share, gue sukanya sih ini. Nah, itu kan soal suka nggak suka gitu kan. Kalau sekarang ini informasi yang dicari itu soal mana sih yang bermanfaat. Gue harus ngapain, kalau mau belanja harus gimana, kalau mau nanti anak-anak sekolah lagi harus gimana, kalau mau keluar rumah harus gimana, kalau mau ya macam-macam. Nah, jadi informasi yang dicari itu informasi yang bermanfaat. Kira-kira sebagai pengantar bedanya gitulah. Oke, menarik. Kalau disebut informasi yang dicari adalah yang bermanfaat gitu ya. Pertanyaannya kemudian adalah, begitu kita menemukan suatu informasi dan menurut kita itu bermanfaat, apakah itu benar atau tidak, itu kan persoalannya. Misalnya kita mengalami lah di awal-awal di Indonesia, di Jakarta ditemukan pasien positif, itu langsung beredar. Misalkan soal berjemur. Katanya berjemur yang baik mencegah COVID jam berapa, ya? Jam 10 gitu kan. Ini secara logika jam 10 di negara tropis gitu kan sedang banget itu ya berjemur jam segitu gitu kan. Terus kemudian tidak lama beredar lagi, bahaya justru jam 10 karena sinar ultravioletnya begini dan begitu gitu. Yang aman jam 8 gitu. Nah, bagaimana kita memverifikasi itu, Kang Roni? Mungkin tidak kasus per kasus ya, tapi mindset seperti apa yang harus dibangun untuk menyaring? Ya, saya ini ya, jadi ya itu contoh lah ya, itu contoh. Begitu banyak kan informasi kayak gitu ya. Jadi, nah tadi sebetulnya kan ini kejadian baru ya. Misalnya soal berjemur aja kan ya, kalau kita cari internet jemur jam berapa, mungkin banyak resource buka di negara tropis kan kayak gitu kan. Tapi mungkin kita nggak tahu juga untuk di negara tropis yang benar yang mana gitu kan, karena mungkin penelitian yang komprehensif nggak ada gitu kan mengenai seperti apa. Jadi ini tuh sebetulnya apa ya? Jadi semuanya tuh slow motion, sebetulnya slow motion. Semuanya tuh slow motion gitu. Ini tuh masih berlangsung, tapi kita udah pengen cepet tahu kan gitu. Tapi kan ya gimana, emang belum tahu orang, bisa kayak soal berjemur mungkin bisa diselesaikan, tapi kalau soal COVID-nya, soal PSBB-nya kapan selesai, ya sebenarnya nggak ada orang yang tahu kapan selesai, karena nggak ada yang bisa prediksi kapan. Ya kita punya harapan tentunya Juni selesai, tapi kan sebetulnya kan nggak ada yang tahu pasti kapan selesai. Jadi kita ngecek informasi setiap saat gitu ya. Apalagi ada pengumuman sekian positif, sekian meninggal setiap hari. Tapi sebetulnya ini tuh film slow motion yang panjang gitu. Ya, jadi lagi-lagi ada match antara keinginan tahu kita untuk cepat-cepat dengan sebetulnya yaitu tadi, ini tuh sebenarnya fenomena yang nggak ada orang yang pasti tahu apa yang sedang terjadi. Gitu. Para ilmuwan aja masih berdebat gitu, ini apa yang terjadi gitu, apa harus gimana, negara menghandle-nya macam-macam juga kan gitu. Jadi sebelum saya ngomongin gimana tipsnya, ngasih tahu, jangankan kita, para bos aja, bos ilmuwan hebat atau para pemimpin bisnis, pemimpin negara aja, itu mereka nggak clear harus gimana gitu loh. Mereka nggak clear juga informasi mana yang harus dipakai gitu. Jadi ini tuh unfolding lagi, masih dalam proses, gitu. Masih dalam proses. Nah, ini paling sedikit itu dulu, bahwa jadi pesan utama saya sebetulnya di sini, ya ini semua pengalaman kita sekarang bersama-sama menavigasi gitu, menavigasi sebuah fenomena yang penuh ketidakpastian gitu. Jadinya kesannya jadi berubah-ubah kan. Dan hoax itu belum tentu selalu dibikin loh ya. Maksudnya hoax itu belum tentu dibikin. Mungkin bisa hoax yang dibikin dengan jujur, dalam arti ya itu sepengetahuan saya, tapi terus berubah gitu kan. Kondisinya berubah. Jadi seolah-olah orang bikin sengaja hoax, tapi belum tentu juga gitu, karena kan kondisinya terus berubah terus-terusan. Jadi itu Kang ini. Jadi memang yang sebelum kita ngomongin mana informasi benar, mana yang salah, definisi benar yang salahnya ini berubah terus gitu. Jadi jelas ya.
Karena ya emang kita nggak tahu ini kita nggak ada yang lagi-lagi kita nggak tahu pasti ini kapan pandemi ini selesai sampai sejauh mana, itu nggak ada, masih semuanya dalam diskusi dan perdebatan. Jadi jangankan informasinya, lawang faktanya aja kita nggak tahu pasti gitu. Kita nggak tahu ini binatang apa, ada yang bilang ini gajah, ada yang bilang ini singa, ada yang bilang ini kelinci gitu. Tapi kalau udah kita tahu pasti oh ini gajah, baru kita bisa pilah-pilah mana informasi yang benar atau tidak. Jadi ini sebetulnya ini masalahnya hoax kuadrat gitu loh. Kalau sebelum-sebelumnya tuh kita tahu lah faktanya lah. Tinggal ya kadang ditipu-tipu dikit, kan namanya hidup ya, kadang kita ditipu dikit lah ya, biasa lah. Tapi ini faktanya aja kita nggak tahu gitu loh. Karena nggak pernah ada kejadian kayak gini, nggak ada data COVID-19 tuh nggak ada datanya, nggak bisa kita analisis gitu. Nggak bisa dianalisis. Jadi ini tuh hoax kuadrat, ya? Itu hoax pangkat 4 lah gitu. Jadi yang kalau mau dibilang bisa kayak gitulah. Ya. Oke. Itu menarik soal tadi ini binatang macam apa, kelinci, gajah, harimau belum jelas. Dan tadi juga ada pernyataan menarik soal ketidakpastian yang itu dialami oleh semua pihak ya, termasuk kita semua masyarakat, juga para pemimpin berbagai bidang. Tapi saya ke Teh Sisil lagi dulu, biar Teh Sisil nggak kelamaan nunggu, nanti ngantuk karena di sana udah makin malam. Tadi Kang Robi menyinggung juga soal ketidakpastian termasuk ya kebingungan apa ya, yang masih mencari lah, termasuk oleh para pemimpin. Ini kalau di Amerika Serikat dan juga cukup ramai direspon di sini nih pernyataan Presiden Trump soal ya kalau untuk mengobati atau mencegah udah suntikan aja disinfektan ke tubuh manusia. Dan ya saya pernah kecele lah ya, ada seorang guru besar ITB gitu di akun medsosnya dia memposting cover sebuah Kang Robi ketawa-ketawa mungkin juga tahu sebuah cover penelitian ilmiah soal bahwa desinfektan bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Sebuah covernya aja ini. Hasil riset di sebuah universitas di London gitu ya. Kemudian saya share itu ke teman saya di Kumparan Tekno karena di Kumparan ini ada beberapa rubrik atau klaster kita menyebutnya ya. Saya share ke Kumparan Tekno maksudnya untuk di follow up, dicek gitu kan. Dan ternyata itu satir gitu. Kata teman saya itu ternyata satir gitu. Saya pikir oh ini benar nih gitu. Karena yang posting seorang guru besar ITB walaupun ya bukan bidang medis atau apa ya. Nah, soal disinfektan disuntikan ke tubuh yang dilontarkan oleh Presiden Trump sendiri di US sana gimana informasi soal itu Teh Sisil? Ya, kalau di sini kan, sebentar lagi kan Pilpres. Jadi, masalah disinfektan ini, dia tidak secara jelas gitu menyebutkan merek kan. Cuman, kalau orang-orang di sini, disinfektan ya udah, jadi cleaning, cairan pembersih gitu kan, yang mereka tangkap gitu. Jadi yang dijadikan joke di mana-mana adalah kita minum cairan pembersih atau menyuntikan gitu. Tapi untuk tim pendukung presiden yang sekarang, mereka bilang disinfektan itu bisa berupa ozon, terapi ozon, itu juga disinfektan. Terlalu vaksin itu kan juga mengandung formaldehyde. Itu juga termasuk dalam kategori disinfektan kan. Jadi itu jadi gimana ya? Kalau di sini jadinya ya semua terpengaruh dengan Pilpres juga sama sih seperti di Indonesia tahun lalu. Jadinya ya ada yang nggak tahu ya disalahgunakannya. Kita mesti pintar-pintar juga sih baca berita gitu. Maksudnya saya juga cari gitu loh, apa betul dia ngomong disinfektan? Iya, dia betul ngomong disinfektan, tapi dia nggak bilang kalau kita harus minum cairan pembersih, karena di sini banyak banget pendukung dia yang mungkin cinta mati sama dia, asli minum, masuk ke UGD. Ada. Jadi jangan pikir di Amerika pintar semua, ya sama juga sih. Ada yang konyol juga sih yang kayak gitu. Cuman ya gitu. Jadi disinfektan ini ya memang sekarang dijadikan komoditi untuk menjatuhkan presiden incumbent. Ya gitu deh. Pendapat saya ya. Jadi
fenomenanya sama lah ya. Yang Sama. Karena Indonesia juga belajar dari Amerika, mulainya Amerika Belajar, 2016. benar-benar belajar. Trump lawan siapa tuh tahun 2016 kan. Nah terus ya gitulah, siklus aja. Ya, salah satu yang harus disyukuri mungkin di tengah kondisi yang sulit ini, pandemi corona masuk Indonesia tidak berbarengan dengan Pilpres ya. Lebih kacau loh ini nanti. Setuju. Kalau Makanya di sini orang ribut karena pasien itu kan yang terpapar tinggi banget ya, bisa sampai 1 juta. Ya, yang tertinggi kan di dunia Amerika tertinggi. Ya. Orang ribut itu sebenarnya orang-orang yang dikategorikan pasien itu mereka itu udah punya penyakit bawaan. Kalau di negara lain kalau mereka meninggal dianggap meninggal karena misalnya punya penyakit bawaan jantung gitu ya atau diabetes karena penyakit itu. Kalau di sini apapun siapapun yang meninggal masuk ke COVID gitu. Jadinya tinggi banget. Keterlaluan gitu angka tingginya. Padahal ya mungkin sekarang udah di angka 65.000 ya. Sebenarnya kematian di Amerika itu 2,8 juta per tahun gitu kan. Dan kematian tertinggi itu akibatnya karena serangan jantung. Bisa 600.000 setahun. Tapi karena berita yang terlalu dibesar-besarkan gitu ya, nggak tahu, bukan saya mengecilkan arti kematian. Cuman rasanya kok cuma 65.000 dibanding 600.000 itu kan jauh ya. Ya itu, mungkin sebenarnya maksudnya juga untuk menyebut bahwa pemerintah itu tidak kompeten, terlambat, telat, apa segala macam gitu ya. Jadi ya nggak tahu kalau di Indonesia gimana tuh, maksudnya korban tinggi memang karena COVID atau memang udah ada penyakit bawaan? Karena kalau di sini memang tinggi banget tuh yang diabetes. Ya, di Indonesia juga sama. Kalau dari pernyataan-pernyataan dari gugus tugas penanganan COVID ini, yang paling berisiko memang yang usia lanjut dan sudah ada penyakit bawaan. Jadi efeknya double gitu mungkin ya, seperti itu gitu. Jadi kaitannya sama daya tahan tubuh. Saya ingin melanjutkan soal bagaimana pemimpin harus merespon ini. Saya kira betul yang disampaikan tadi Kang Robi soal ini uncertainty-nya tinggi sekali ya, dan semua orang berusaha memetakan. Saya berdiskusi dengan sejumlah narasumber, dengan para pengusaha, termasuk ya manajemen tempat saya kerja sendiri. Itu kita seperti sedang berlari, tapi tidak tahu titik finishnya di mana. Kita akan berlari berapa lama. Untuk dunia bisnis ini menyulitkan karena mereka nggak bisa bikin proyeksi ya. Proyeksi cash flow, ibaratnya harus cut off di mana. Ini sebagian teman-teman yang hadir di sini juga tentu ada yang berkiprah di bisnis merasakan itulah ya. Dan saya kira di pemimpin yang non bisnis, di pemerintahan, yang harus mengambil kebijakan bersama. Nah, dalam situasi seperti ini, Kang Robi, sikap seperti apa ya yang harus diambil oleh seorang pemimpin? Karena kan kalau pemimpin itu yang entah pemimpin bisnis, pemimpin keluarga, pemimpin pemerintahan, entah itu level daerah atau level nasional, kebijakannya efeknya besar kan terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Dalam kondisi uncertainty, keputusan harus diambil. Konsepnya seperti apa untuk mengambil keputusan? Mangga, Kak. Baik, luar biasa pertanyaan. Keluar nih kumparannya, keluar. Wartawannya keluar nih, dahsyat. Pertama, secara umum kalau uncertainty tinggi ya, itu sebetulnya semakin bagus kita lebih berhati-hati, nggak cepat-cepat ngambil keputusan. Gitu. Karena kita sekali ngambil keputusan itu kan nggak bisa berubah. Tapi uncertainty tinggi, tiba-tiba belok kanan, padahal asumsi kita lurus kan nggak bisa berantakan. Jadi ini mungkin agak bertentangan sama pikiran kita, pemimpin harus tegas gimana ya. Tapi kalau uncertainty tinggi justru memang lebih aman, lebih bijak, lebih aman kalau dia ya menunggangi ombaknya itu gitu. Karena kita nggak tahu ini mau kemana kan gitu. Jadi kan ini kayak ibaratnya kayak kita lagi nyetir, tapi kita nggak, kaca depan kita ketutup gitu. Yang kita bisa lihat cuman kaca spion ke belakang gitu kan.
Kalau kita ngeliat siom, oh jalan lurus, oh udah kita asumsi lurus, padahal di depan ada belokan kan nggak kelihatan karena kita cuma bisa lihat kaca spion kan gitu. Jadi, nah kalau jalannya emang kita tahu kayak jalan tol lurus terus ya nggak masalah kita ngeliat kaca spion kan nggak beda jauh lah gitu kan. Tapi kalau jalannya ternyata kelok-kelok kan ya kita akan masuk terjerumus. Jadi pemimpin, jadi emang ini sangat sulit buat pemimpin karena memang justru pada saat ketidakpastian di mana orang mendesak untuk cepat-cepat harus pasti, tapi kalau keadaannya nggak pasti ya mau gimana kan gitu. Jadi untuk supaya dia survive justru dia harus lebih fleksibel. Jadi dia jangan terlalu cepat mematok harus seperti apa karena kondisinya dia nggak tahu gitu. Jangan sampai salah langkah gitu. Kalau kita bilang ke kiri ternyata nanti ya ke kanan ya itu kita semua terjerumus. Jadi fleksibilitas justru ini akan lebih penting karena dia harus mengikuti perkembangan yang ada setiap saat. Kita nggak tahu kan perkembangannya dan fleksibilitas ini yang sebetulnya sangat penting untuk survival akan disangka sebagai keraguan-raguan gitu oleh orang gitu, orang-orang yang nggak ngerti. Ini akan sangat jadi tantangan untuk pemimpin gitu. Jadi gimana fleksibel ya tergantung pemimpin CEO media sama CEO angkutan umum akan beda misalnya kan, apalagi atau antara wali kota di Jawa sama di Sumatera Selatan pun udah akan beda gitu konteksnya seperti apa. Jadi kita nggak bisa, apalagi Indonesia yang begitu beragam ini ya, kalau menurut saya agak sulit memberikan satu framework, oh harus gini, orangnya beda-beda lah. Kita tahu sendiri lah, apalagi orang kan susah diatur juga lah gitu. Banyak. Jadi ini memang skill dia harus berdansa gitu, harus mengikuti irama yang dengan yang mudah-mudahan ya akhirnya dia bisa lakukan. Nah, tadi itu ya pertanyaannya lupa. Ya, bagaimana pemimpin mengambil keputusan dalam kondisi jadi ya utamanya itu dia harus selalu open mind, fleksibel, dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan karena karena keadaan bisa berubah gitu. Karena kan sekarang kayak PSBB gitu kan, PSBB tuh ya oke lah, bisa kita lihat ada buktinya menurunkan infeksi gitu. Tapi kan pukulan ekonominya dahsyat sekali gitu. Dan ini bukan hanya di Indonesia, di Amerika pun kalau yang saya baca-baca banyak pemimpin baik negara atau state di Amerika atau kota di Amerika itu mereka akan buka PSBB-nya bukan karena sudah melandai, tapi mereka nggak tahan sama konsekuensi ekonominya yang terlalu dahsyat gitu kan. 65% orang jadi pengangguran itu kan dahsyat sekali ya. Ini kita tuh ngomongin bukan penyakit aja gitu kayak di New York kita tuh ngomongin the collapse of society gitu. Collapse, jadi society-nya collapse gitu. Jadi ini jadi sangat-sangat rumit memang. Jadi saya nggak bisa jawab sebetulnya karena saya bukan pemimpin, tapi saya cuma bisa berempati. Ini emang saat-saat yang sangat rumit untuk jadi pemimpin. Ya, terima kasih Kang Robi. Ya, rumit buat semua saya kira ya. Namanya juga pandemi, bencana, krisis gitu ya. Dan ini global. Teman-teman sambil kita lanjut diskusi, yang masih punya pertanyaan silahkan. Ini sudah masuk beberapa. Menyambung tadi pernyataan Kang Robi, hati-hati mengambil keputusan. Ya, betul, saya kira sepakat. Cuman tantangannya adalah ini menyangkut nyawa, menyangkut keselamatan ya. Antara hati-hati dengan terlambat itu menjadi pilihan yang sulit saya kira. Kita bahas dulu pertanyaan biar ada interaksi dengan para peserta webinar. Dari Levi lagi di mana nih? Bali atau Jakarta? Apa di Bandung? Di mana nih? Robi, aku mau tanya dong, kenapa sih orang suka banget bikin hoax? Selain ada yang memang dibayar, untuk yang tidak dibayar, apa sih untungnya orang bikin hoax? Menurut saya sih, kalau untungnya jangan dijawab kali. Ntar kalau diungkapkan untungnya, orang berlomba-lomba bikin hoax gitu. Nggak, ini jokes. Oke. Iya, intinya hoax itu nggak selalu sengaja. Gitu. Jadi bisa jadi niatnya baik gitu. Kita mau bantu jemur yang paling baik jam berapa gitu ya. Kebetulan aja dia misalnya salah baca, lebih paling baik misalnya pas jam 12 siang, 2 jam berjemurnya ya. Jadi jadi hoax itu nggak selalu intensional lah. Ya, nggak selalu intensional, nggak selalu disengaja. Jadi kadang ya cuma salah interpretasi, apalagi di keadaan yang sangat uncertainty-nya kayak sekarang. Jadi intinya kenapa orang bikin hoax atau kemakan hoax itu macam-macam lah, banyak lah penyebabnya. Cuman
yang bikin sulit sekarang itu di satu sisi keadaan nggak pasti, tapi orang nggak sabar pengen punya kepastian kan, kayak sekarang aja pasti di antara kita nanya, ini kapan sih selesainya, yang pasti-pasti aja, jadi gue harus gimana kan, kayak tadi kata, ini gue harus gimana, atau perusahaan gue harus gimana gitu. Nah, tapi kalau sebetulnya faktanya belum ada jawabannya, belum tersedia jawabannya, tapi kita atau apalagi orang di belakang kita, misalnya kita pemimpin, orang di belakang kita udah pengen cepet, kita cepet harus gimana ya, itu akan membuat kita lebih rentan kemakan hoax gitu. Akan lebih rentan kemakan hoax. Jadi intinya kalau belum kita ngomongin yang memang yang sengaja mau jatuhin orang atau mau bikin gara-gara, itu tentu ada juga, itu banyak juga seperti itu. Tapi sebetulnya kalau setahu saya informasi hoax itu sedikit sebetulnya kalau dibandingin total informasi yang ada gitu. Contohnya gini, misalnya di Amerika aja itu ya, mayoritas orang dapat informasi itu tetap mungkin 70% dari TV. Dari TV loh, 70%-an, 60% dari TV. Ini di Amerika loh. Di Indonesia bisa jauh lebih tinggi, mungkin 90%. TV itu bisa dibilang yang paling, dalam tanda kutip, paling sedikit hoax-nya dibanding WhatsApp kan gitu kan. Jadi sebetulnya ya hoax, saya bukan hoax ada dan tentu masalah, cuman kalau kita lihat secara besar informasi yang orang peroleh itu utamanya mayoritas tetap dari TV, dan TV itu masih mending dibanding grup WhatsApp gitu. Grup WhatsApp tuh segalanya udah beredar nggak jelas macam-macam. Kalau TV ya kadang ngaco juga, cuman ya TV lah gitu kan, nggak. Jadi exposure orang terhadap hoax itu sebetulnya nggak tentu masalah, cuman nggak semasif yang kita bayangkan sebetulnya kayak gitu. Lebih masif itu ya mungkin misunderstanding, framing dari media itu sendiri gitu kan, yang nggak hoax tapi ya framing, atau mungkin orang yang nggak ngikutin berita sama sekali gitu. Jadi mungkin itu yang jadi masalah gitu. Jadi jangan cepat-cepat juga kita nyalahin hoax, karena ya itu tadi, sebetulnya kita nggak tahu seberapa banyak hoax dibanding dari yang media non-hoax yang udah pasti kita tahu non-hoax. Cuman kan media juga bisa salah, karena ya itu tadi, faktanya aja nggak jelas, ini binatang apa belum tahu kan gitu. Kayak gitu. Ya, saya sepakat dengan ya, sebagai orang media tadi, kalau Kang Robi bilang media juga bisa salah, ya saya kira betul gitu. Itulah kenapa di media ada ralat gitu ya. Ada mekanisme ralat. Ada wasit yang namanya Dewan Pers gitu ya. Ketika narasumber atau orang yang diberitakan atau siapapun pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan bisa melapor ke Dewan Pers, dan Dewan Pers memanggil media. Jadi mungkin bedanya kalau media mainstream, apapun platformnya, TV, radio, cetak, online, itu ada rule of game-nya. Jadi kalau salah dan terbukti salah, ralat. Kalau tidak cukup ralat, ya itu tadi, bawa ke Dewan Pers gitu ya. Nah sementara pelakunya jelas, orang yang nulisnya jelas kan siapa, nah yang tanggung jawab jelas. Ada orang bisa diidentifikasi. Nah gitu. itu mungkin kuncinya di situ, maaf ya. Silakan. Jadi kuncinya menurut saya di zaman kayak gini, ujung-ujungnya adalah siapa sih yang bisa kita percaya gitu. Jadi gini, tadi kan kita ngomongin pandemik itu kan katanya salah satu yang harus kita lakukan zaman pandemik itu cuci tangan gitu ya, cuci tangan sering. Nah infodemik ini, salah cuci tangannya infodemik apa? Itu adalah mencari orang-orang, mungkin komunitas kecil di sekitar kita aja yang bisa kita percaya gitu. Jadi tadi Kang Wendy bener banget, karena kan kalau media kan orangnya jelas, kalaupun dia salah dia bisa harus bertanggung jawab kan kayak gitu. Nah jadi mindset kita tuh bukan isi beritanya tapi dari siapanya, meskipun Kang Wendy kejeblos juga ya karena profesor matematik, profesor ITB katanya. Tapi nah itu mungkin harus lokal, dalam arti kita kenal benar gitu. Nggak tahu nih, mungkin Yo Berbagi akan jadi platform yang bisa dipercaya buat V90, ya bisa aja. Kalau kepala sukunya Kang Ari Reza bisa itu. Jadi kuncinya adalah kepercayaan itu ujung-ujungnya gitu. Karena siapa yang bisa kita percaya dan siapa yang bisa kita percaya ini paling afdol kalau kita kenal. Nah, kan ada Kang Wendy, ada Teh Sisil gitu. Karena kita kenal. Kalaupun saya salah, bisa ada orang datang, si Robi sialan lu yang ngomong, oh iya maaf punten lah gitu kan, bisa gitu. Jadi sumber itu akan lebih penting daripada si isi beritanya itu siapa gitu. Oke. Ya, saya tadi mau melanjutkan. Nah, itu bedanya di media mainstream dengan yang media sosial, terutama yang anonim, apalagi kayak di WhatsApp gitu kan. Kita mengkonfirmasi, meminta pertanggungjawabannya tuh nggak jelas ke siapa gitu. Begitu ditanya ke yang posting,
ini dari mana? Gue juga dari grup sebelah gitu. Begitu grup sebelah, ya gue dari sebelahnya lagi gitu. Karena seperti itu. Hoax satu hal, tapi ada yang namanya disinformasi, itu hal lain saya kira. Itu. Tadi Teh Sisil mengambil contoh Presiden Trump bilang disinfektan, kemudian pendukungnya menafsir disinfektan di situ adalah ozon, oksigen dan seterusnya ya. Nah, hal seperti ini juga saya kira cukup ini hoax satu hal, disinformasi satu hal. Trump bilang disinfektan, dan itu ya karena dia seorang presiden, di cover media, beredar luas, kemudian oleh pendukungnya ditafsir disinfektannya bukan dalam artian cairan pembersih gitu. Saya kira di Indonesia juga beberapa kali terjadi, misalkan mudik dengan pulang kampung, terus sama staf-staf presiden ditafsir, iya kalau mudik kan lebaran, pulang kampung anytime. Terus soal penerbangan khusus pebisnis gitu. Muncul resistensi, loh kenapa cuma pebisnis gitu. Dijelaskan lagi oleh stafnya, ini pebisnis yang bawa logistik untuk bantuan COVID. Nah, hal-hal seperti ini saya kira yang butuh usaha lebih untuk memverifikasi kita masyarakat ketika menerima informasi seperti itu. Ke pertanyaan berikutnya dari Eka Danti. Teh Eka, gimana Damang? Bagusnya manajemen informasi yang bagaimana dalam situasi seperti ini? Boleh ke Kang Robi dulu, nanti walaupun saya akan minta testimoni dari Teh Sisil. Singkatnya, ini kalau dalam singkatnya ya jangan terlalu ngikutin update, itu tadi gitu. Jangan terlalu ngikutin update setiap saat, karena ini ketidakpastian, ini hal baru. Update setiap saat itu justru akan lebih membingungkan gitu. Jadi kita harus lebih ngabisin waktu manajemen untuk bagaimana mencerna dan memverifikasi informasinya itu, karena ini akan terus berubah cepat gitu. Jadi kalau perubahannya cepat terus kitanya terekspos sama perubahan yang cepat ini, ya otak kita akan meledak juga, lama-lama bingung gitu. Jadi jangan anggap bahwa semakin kita terupdate setiap saat semakin kita mengerti, enggak, itu kebalik. Semakin kita terupdate, kemungkinan besar akan semakin bingung. Karena perubahan situasinya akan terus semakin cepat. Jadi kita harus bisa jaga jarak, lihat gambar besar, gambar yang lebih besar daripada detail-detail update setiap hari itu, atau setiap saat gitu. Yang agak bertentangan dengan sifat media sosial, atau bahkan media zaman sekarang yang pengen serba cepat kan. Pengen breaking news cepat, media sosial setiap saat ada. Nah itu memang mungkin ada... jadi pokoknya yang penting jangan asumsikan bahwa semakin kita mengikuti update semakin kita mengerti, enggak. Semakin mengikuti update akan semakin bingung, gitu aja. Okay. Untuk kondisi sekarang ya, untuk kondisi seperti ini ya. Teh Sisil, kalau di Indonesia itu terkait tadi soal hoax atau mungkin disinformasi itu muncul inisiatif-inisiatif selain dari yang sifatnya regulasi dari pemerintah ya, Kominfo, Undang-Undang ITE. Itu ada muncul inisiatif untuk mengcounter atau mengklarifikasi, itu ada yang namanya Mavindo atau gerakan-gerakan sejenis. Kalau di Amerika sendiri gimana? Hal seperti itu muncul nggak? Oke. Ya, kalau di sini sih tergantung badan terkait ya. Kalau misalnya kepolisian tinggal cek ke website masing-masing. Jadi mereka udah tahu gitu kalau ada scam hoax itu mereka udah paparkan gitu di website masing-masing. Kita bisa cek gitu. Jadi nggak harus, dan mereka kasih nomor telepon juga, hotline untuk lapor, dan kita dapat itu dari mana, apakah surat, apakah nomor telepon yang bisa dilaporkan gitu. Oke, jadi dan itu dari pemerintah ya, hotline? Itu dari pemerintahnya, hotline-nya ada. Oke, kita kembali ke pertanyaan dari Edi Susanto, agak panjang ini. Kang Robi, tadi sebelum kita mulai sesi ini ada slide yang mau dipresentasikan, kalau memang relevan dengan pertanyaan Edi mungkin bisa diminta dibantu di-share, Kang Ari. Wuhan sudah melepas status lockdown, kehidupan sudah dianggap normal. Apakah wabah berlalu semudah itu? Karena tadi di awal sesi Kang Robi bilang ada beberapa kemungkinan kelanjutan dari wabah ini.
apakah herd immunity seperti yang diterapkan di Belanda efektif? Ini pertanyaan spesifik ke Kang Robi, mangga Kang. Pertama, herd immunity itu, waduh bahaya banget. Itu bisa jutaan orang mati. Jadi intinya dibiarin gitu ya, biar orang imun sendiri. Nggak, ini cuma contoh aja. Ini contoh aja, ini salah satu estimasi terakhir dari beberapa grup bahwa ada beberapa skenario bagaimana virus ini masuk ke populasi manusia. Itu butuh kira-kira 2 tahun untuk stabil. Skenario pertama itu bisa ya naik turun terus-terusan. Skenario kedua, peak-nya justru belum, mungkin peak-nya tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi gitu. Atau memang kita udah lewat peak-nya dan pelan-pelan meskipun masih naik turun ya akan turun terus. Jadi ini cuma ilustrasi gimana ini contoh ketidakpastian itu ada gitu. Dan ya ini estimasi ya, jadi bisa salah, bisa nggak tahu juga gitu. Tapi ya intinya ya memang justru itu karena jadi pertanyaannya itu sebetulnya bukan ini sampai kapan, bukan gitu, tapi bukan sampai kapan, tapi seberapa lama kita mampu gitu. Jadi bukan ini selesai, tapi seberapa lama kita mampu untuk memanage ini terus, baik secara bisnis, secara personal, supaya nggak kecemasan macam-macam. Jadi intinya seperti itu. Jadi saya pikir orang dikasih tahu ya, lebih baik orang dikasih tahu supaya aware apa aja kemungkinannya. Bukan berarti harus seperti ini. Tapi ini contoh estimasi dari pakar aja variasinya tinggi gitu. Jadi nggak tahu pasti sampai kapan. Ya Cina juga ya nggak tahu, kita lihat aja gitu kan. Yang disebut normal seperti apa juga kita nggak tahu gitu. Dan kira-kira seperti aja itu aja. Oke, terima kasih. Pertanyaan lanjut dari Endah, saya kira ini sudah kita bahas ya soal berpikir atau mengambil keputusan di tengah uncertainty, ketidakpastian, karena cukup banyak pertanyaan yang masih jadi PR bersama. Kita lompatin dulu, nanti kalau ada waktu kita bahas lagi mungkin ya. Dari Sesna Fitriani, untuk Kang Robi, apakah pemerintah sudah ada persiapan, tema atau kebijakan tertentu untuk menghadapi permasalahan di sektor ekonomi? Ini berat banget emang. Bukan hanya untuk masyarakat yang kurang beruntung, tapi juga untuk dunia usaha. Kang Robi mungkin karena saya tadi introduce sebagai orang yang dekat dengan Bapak Presiden Jokowi. Enggak, itu saya nggak tahu kalau kebijakan. Ya intinya sih ada lah, itu kan saya selewat, saya nggak tahu. Adalah kebijakan banyak kan, ada sampai 600 triliun atau berapa itu macam-macam. Ada pengurangan pajak buat UMKM, ada macam-macam lah. Intinya pemerintah udah ya melakukan banyak hal lah, soal efektif atau enggaknya harus kita lihat. Dan pemerintah tahu kondisinya seperti apa dan berusaha melakukan apa ya yang sebisa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kayak di Amerika lah, karena pemerintah pusat juga kan sebetulnya kayak di Amerika nggak terlalu berkuasa juga gitu, gubernur, wali kota, distrik-distrik itu makan lebih independen, apalagi kalau Amerika kan udah federal resmi ya, kalau Indonesia kan nggak negara kesatuan tapi faktanya federal gitu kan. Karena banyak sekali raja-raja kecil di daerah yang ini. Nah, jadi intinya sih banyak juga gubernur, wali kota yang bagus, saya lihat banyak sekali. Jadi intinya pemerintah sudah banyak melakukan lah untuk apa yang bisa mereka lakukan. Cuman kalau dianggap ya belum efektif atau ya memang ya itu saya nggak tahu juga, itu kita lihat aja nanti seperti apa gitu. Mungkin seperti itu aja. Oke. Di US sendiri ekonomi gimana sih? Mungkin yang terlihat atau yang terasa lah ya, kalaupun nggak share data-data. Ya, udah diberitakan bahwa pengangguran itu udah ada di angka 30 juta orang. Setiap taxpayer di sini dibantu oleh pemerintah. Semua dapat 1.200 per kepala. Tapi pembagiannya tidak langsung, jadi bertahap per bracket. Misalnya pembayaran 10.000 sampai 20.000 itu minggu lalu, minggu ini 20.000 sampai 30.000. Jadi ada yang terima, ada yang belum terima. Lalu kalau yang mendaftarkan ada yang namanya bantuan untuk pengangguran, itu besarnya $600 per orang. Tapi ternyata tidak semua orang berhak untuk dapat bantuan.
Jadi itu satu. Udah, lalu ada bantuan untuk small business. Itu juga nggak semua dapat, ada syarat-syarat tertentu. Dan ternyata dananya pun dari negara udah habis. Jadi semua orang minta untuk bisa kerja lagi kan. Di lain pihak juga mereka cicilan per bulan jalan terus. Kalau di sini mereka banyaknya kan masih bayar sewa apartemen kan. Itu udah di moratorium. Jadi kita bisa bayar sampai 12 bulan ke depan. Bisa dicicil. Tapi ya namanya kalau udah dicicil kan atau dikumpulkan tahun depan itu kan tambah banyak ya. Dan kita nggak tahu lagi maksudnya pemasukannya gimana, nggak ada. Nah, Presiden Trump udah buka masa PSBB ini udah di stop sama dia. Jadi semua diserahkan pada gubernur masing-masing. Ada gubernur yang masih tutup, sama seperti California nih masih tutup. Dia baru buka tanggal 15 Mei. Ada gubernur lain di Atlanta, di Georgia itu udah buka. Nah, tapi peraturannya ya belum bisa buka toko, belum bisa buka apa-apa. Akhirnya jadi protes di mana-mana kan. Ada orang yang takut, ada orang yang karena kebutuhan ekonomi, jadi harus kerja. Jadi ya, apa ya, masih nggak kompak gitu orang-orangnya. Jadi mereka bilang, kalau yang takut ya udah di rumah, kalau yang siap untuk kerja, ya harusnya udah boleh dibuka. Gitu. Jadi ya, walaupun bantuannya banyak, tapi nggak semua dapat. Kalau di sini dari LA County sendiri, karena banyak orang kaya kan di sini, banyak seleb, banyak apa, jadi mereka menggalang donasi gitu untuk bantuan untuk yang rakyat-rakyat bawah ya. Mereka kasih kartu prepaid $700. Tapi ya nggak semua bisa dapat, tergantung dananya. Kalau dananya habis ya mereka kumpulin lagi. Gitu. Jadi ya sebenarnya lebih parah sih daripada di Indo ya. Kalau aku lihat soalnya, kalau di Indo kayaknya banyaknya orang kerja ya. Jadi masih gajian. Kalau yang di sini kan banyaknya yang kayak part-timer gitu, asli bener-bener nggak punya kerja gitu sekarang. Oke, terima kasih Teh Sisil. Saya kira ya mungkin gambaran umumnya kurang lebih sama ya, dunia usaha susah. Sama. Di US, di Indonesia juga. Kalau ngikutin berita dan pernyataan resmi dari Kementerian Tenaga Kerja juga, ya angka PHK juga terus bertambah di Indonesia dan udah sampai ke level jutaan. Dan ada skema lain selain PHK itu dirumahkan, jadi juga kondisinya kurang lebih sama. Kalau tadi Sisil bilang di Amerika itu yang part-timer, ya di Indonesia juga mungkin sektor informal ya, juga kena. Jadi kalau tadi mungkin pertanyaannya soal kebijakan pemerintah, ya tadi sudah diulas kilas sama Kang Robi. Ada cukup banyak sih. Sedikit promosi ya bisa dibaca juga di Kumparan Bisnis. Ah, benar di Kumparan. Karena saya memang mengampu sektor bisnis di Kumparan, jadi ada skema perpajakan, ada perbankan. Ini kalau kita bicara kebijakan ya, soal efektivitas implementasinya, sekitar 2-3 minggu lalu juga saya ikut video conference sama Ketua OJK, ya karena kondisinya juga tidak normal ya, semuanya di tengah bencana, memang eksekusinya tidak bisa cepat gitu ya, karena ya instansi-instansi perbankan juga semuanya dalam posisi WFH gitu ya. Kalaupun ada yang ke kantor juga bergilir, artinya tidak kekuatan penuh lah mengerjakannya gitu ya. Jadi memang ada ekses seperti juga tadi Sisil ceritakan, mungkin belum dirasakan atau tidak cukup memadai, tapi kalau di pertanyaannya saya ada atau tidak ada, saya kira apa saja informasinya cukup banyak. Oke, lanjut ke pertanyaan Indri Agustini dari Kime. Ini Kang Robi, secara psikologi sekarang banyak sekali yang dengan anxiety level yang berlebihan. Ada tips untuk menghadapi orang-orang dengan anxiety yang berlebih ini nggak?
Enggak, Kang. Waduh, saya juga nggak tahu itu. Saya ke psikolog. Anxiety itu intinya sih ya cemas akan masa depan gitu. Kalau jadi intinya ya karena ketidakpastian itu jadi cemas masa depan seperti apa ya, itu jadi semua orang kena karena masa depannya berubah. Apalagi anak-anak dan remaja ya, itu sangat dahsyat buat mereka. Tips saya nggak tahu ya, saya nggak tahu sih terus terang ya, mungkin meningkatkan kepercayaan aja. Karena ya intinya emang nggak ada yang tahu harus gimana sih, intinya sih seperti itu. Jadi cari pegangan yang konstan, yang tidak bisa berubah gitu. Jadi contohnya salah satu tadi dibahas sedikit, misalnya mungkin ini agak beda. Ekonomi Indonesia mungkin bisa mending karena justru rakyat bawah Indonesia ini udah terbukti ditimpa krisis berkali-kali dari zaman 90 80-an. Itu kuat sekali gitu. Justru mereka yang di luar sistem ini lebih kuat daripada mereka yang di dalam sistem gitu. Kenapa? Misalnya karena ada keluarga. Jadi kalau di Amerika kan jaring pengaman sosialnya program resmi pemerintahan, ada kartu, ada macam-macam. Kalau di Indonesia ya jaring pengamannya itu ya keluarga gitu. Jadi ada komunitas yang mengikat dia. Jadi mungkin ini salah satu resep secara umum di Indonesia juga, bahwa kita punya jangkar yang kuat ya, misalnya dalam keluarga, dalam komunitas. Jadi karena kita kan nggak individualis ya. Jadi kita ngumpul, nah ini yang bisa mengurangi kecemasan ya, selain memang kepercayaan dan juga terikat dalam sebuah komunitas ya, misalnya keluarga yang solid gitu. Jadi ini saatnya sebenarnya untuk memperkuat kelompok-kelompok kecil ya, dari mulai keluarga, komunitas, RT, RW dan sebagainya gitu. Gitu aja mungkin. Oke, masih nyambung dengan pertanyaan itu dari Dr. Siswo. Ini kan saya kira yang disampaikan Dr. Siswo senada dengan yang tadi disampaikan Kang Rombi soal jangan terlalu update. Menurut Siswo ada anjuran untuk menghindari kondisi psikologis yang negatif untuk tidak membaca atau menonton acara berita. Karena setiap hari disajikan soal pandemi COVID-19 dan seterusnya, ternyata menambah tingkat stres. Lebih baik mencari hal lain yang lebih bermanfaat, misalkan ceramah agama, hiburan, atau hobi. Nah, siswa mengklarifikasi apakah pandangan seperti ini benar dan ada anjuran soal ini nggak, Kang? Saya pikir ada benarnya dalam arti itu tadi, karena kalau gini, berita tetap penting kan, kalau kita harus ngerti apa yang terjadi kan, kalau nggak kan kita susah. Nah, tapi berita itu jangan ini seperti kayak pertandingan gitu loh, yang harus diupdate terus-terusan gitu, enggak gitu. Justru mungkin kita perlu cari berita-berita yang mungkin promosi lagi, kumparan yang bisa ngasih gambaran besar gitu kan. Gambaran besar ini tuh apa, yang supaya kita justru yang bisa berefleksi, bukan apa yang terjadi, tapi what does it mean, ini meaningful. Jadi apa? Ini tuh sebetulnya apa sih? Jadi berita-berita yang lebih memberikan kita lebih view yang komprehensif ya tentang apa yang sedang terjadi, bukan sekedar update saja, angka naik turun atau siapa yang kabur dari rumah sakit yang kayak gitu-gitu ya, itu akan bikin pusing. Ya mencari hal yang bermanfaat ya tentunya itu bisa dilakukan, itu akan lebih jauh positif ya memang. Oke. Punten nih Teh Sisil, agak boleh, kalau mau minum dulu boleh loh Teh Sisil, karena di sana kan ya nggak apa-apa. Tanya pertanyaannya Nanti aja. Saya nggak jadi Kang Wendy, saya nggak dibilangin boleh minum dulu nggak? Oh boleh, di videonya ditutup aja dulu. Boleh. Ini kan dari Eka Danti, punten Teh Eka saya lewatin dulu karena tadi udah tanya giliran yang lain. Firna, Kang Robi tadi disebutkan dalam pemberitaan kita harus lihat sumber orang terpercaya. Nah masalahnya, kata Firna ini, orang-orang dengan title terpercaya, katakanlah dokter atau profesor, ada yang memberitakan hoax juga masalah pandemi. Bagaimana pertanggungjawabannya terhadap masyarakat? Pertama itu, makanya percaya tuh jangan yang formal, jangan ke titel, jangan percaya tuh karena personal kita percaya. Misalnya kita percaya kumparan, kenapa? Karena ada Kang Wendy kan gitu. Bukan kumparannya mah nggak tahu siapa, tapi kan karena ada Kang Wendy, kita percayalah gitu kan. Begitu ada yang salah, saya bisa dimarahin gitu. Ya, jadi percaya tuh maksudnya dipegang personalnya. Justru itu kita jangan silau sama titel sama apa-apa gitu kan. Jadi kita cari yang secara personal. Tanggung jawabannya itu tadi seperti Kang Wendy udah bilang ya, kalau bukan pers memang susah gitu ya. Tapi ya itu ini
unfortunately ya jadi tugas kita untuk memfilternya seperti apa gitu. Ini itu aja ya. Jadi intinya salah satu secara umum ya di media sosial itu dari mulai YouTube kan kita banyak banget lah konten di YouTube, di Instagram, di media mana yang kelihatannya oke, asik, menarik gitu. Tapi kalau saya lihat sih sebetulnya yang paling hilang itu kepercayaan personal itu tadi gitu. Kayak siapa sih yang secara personal yang kita kenal gitu. Kita kenal sehingga kita ya percaya. Kan misalnya saya kenal Kang Wendy ya karena kan kita kenal udah lama sejak tahun berapa? 90 gitu kan. Sama Teh Sisil udah lama, kita tahu lah. Jadi, nah itu yang harus kita gali itu justru hal-hal seperti itu gitu. Orang-orang yang udah kita tahu, udah terbukti ya, meskipun misalnya ada masa tapi kita nggak. Nah, ini yang hilang gitu kan. Sekarang kita lebih percaya sama akun-akun di media sosial atau bukan hanya akun, kayak kata Firna tadi mungkin profesor atau malah mungkin juga pembicara atau mungkin ustadz yang sebetulnya nggak jelas siapa. Kalau dulu kan kita kenal sama kiai itu kita punya hubungan personal kan gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa tuh ada hubungan personalnya, si kiainya akan nolongin. Sama kalau sama guru sama sekolah apa kan kita punya hubungan personal. Nah, jadi ini saatnya untuk memperkuat hubungan-hubungan personal ini sehingga kita lebih punya hubungan yang lebih meaningful dan juga ya biasanya lebih membantu kan. Kalau kenal kan banyak yang bisa kita percaya, ujung-ujungnya bisa minjem duit juga karena ya percaya juga kayak kita misalnya. Tapi jadi ya ini tes bahwa bagaimana kita memilah mana network yang bisa kita percaya, mana yang enggak gitu seperti itu. Oke. Soal oke, terima kasih soal itu, tapi saya ingin kembali ke tadi pernyataan Kang Robi soal kondisi ekonomi ya. Saya punya pandangan yang berbeda ini. Walaupun saya moderator, sebelumnya udah bersepakat dengan Kepala Suku, Kang Ari, bahwa saya boleh sharing inilah, pendapat, info apa gitu ya. Saya kira kalau bicara kondisi ekonomi, kalau tadi menurut Kang Robi, masyarakat kita, terutama yang lapis bawah, punya daya tahan yang kuat ya, diterpa ekonomi 98, 2008, 2009. Saya kira mungkin kondisi saat ini agak lebih berat dari itu ya. Saya tidak ingin menebarkan pesimisme, tapi ya realitasnya. Kenapa? Karena kalau katakanlah 98, kita menyebutnya krisis moneter, karena berawal dari perbankan, kemudian melebar jadi krisis ekonomi. Tapi relatif sektor informal, UMKM itu survive. Karena mereka kan umumnya sektor informal, UMKM saat itu belum banyak yang terkoneksi ke sistem perbankan. Jadi mereka relatif tidak terdampak krisis. Bahkan yang dari sektor formal kayak pekerja, kantoran segala macam di PHK kemudian bisa berusaha ke sektor informal atau UMKM, jualan segala macam. Tenda ya, bikin kafe tenda dulu. Kafe tenda kan ngetren banget pada masa itu gitu ya. Ekonomi kemudian tetap bergerak karena orang tidak ada ketakutan untuk bertemu, berinteraksi ya. Sementara sekarang imbauannya adalah physical distancing, social distancing. Orang mau nongkrong di kafe juga nggak berani, bahkan dibubarkan, bukan sekedar nggak berani ya. Jadi bahwa betul karakteristik sosial masyarakat kita punya keterikatan kuat ke keluarga, saling bantu. Ya cuman sekarang keluarganya juga dalam kondisi yang yaitu tadi keleluasaan bergeraknya beda dengan 98, dengan 2008 2009 mungkin kita lebih kena dampaknya ya karena epicentrum krisis finansialnya ada di tempatnya Sisil waktu itu ya 2008 finansial gitu sifatnya. Itu pandangan, tapi ntar mungkin diskusinya tersendiri soal ekonomi. Dari Endah merasa ada pertanyaan yang belum terjawab, persiapan kita sebagai individu menghadapi ketidakpastian ini. Mungkin kata Sisil dulu deh. Secara personal di US, entah itu Teh Sisil sendiri atau mungkin bergaul dengan tetangga, dengan komunitas WNI di sana, bagaimana masing-masing setiap orang merespon kondisi uncertainty seperti ini? Mangga, Teh Sisil. Ya, kalau untuk menjaga supaya tetap sehat ya diikuti aja ya aturan physical distancing dengan masker. Tapi untuk ekonomi, ya saya sih nggak terpengaruh ya, maksudnya untuk pekerjaan ya masih tetap jalan gitu. Cuman ya kalau di sini lebih baik ya jangan baca berita dulu deh ya, karena ya saya tadi bilang
Ya karena terpengaruh sama Pilpres juga sih. Jadi beritanya itu ada distorsi lah ya. Jadi ya banyak yang benar-benar bilang bahwa pemerintah itu tidak kompeten, tidak membantu, tidak, wah benar-benar deh gitu. Jadi padahal sebenarnya kalau dilihat ya, mereka sigap gitu ya, maksudnya sampai presiden aja tiap hari dia bikin conference gitu, dia kerja 7 hari seminggu, terus gubernur juga, wali kota, semua bikin conference setiap hari kasih update ke masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalnya masih ada orang yang percaya hoax tuh kayaknya aneh gitu, karena dari pemerintah sendiri mereka terbuka gitu untuk semua, dan mereka ada pertanyaan langsung dengan wartawan. Cuman ya kadang ya sama tadi saya lihat pertanyaannya Rafli gitu ya, kadang ada berita yang diulang terus gitu, sampai sebenarnya itu udah lewat dan sudah dibahas gitu, tapi udah dijelaskan dari taraf wali kota, gubernur, semua tetap diulang-ulang ya, karena memang itu tujuannya ya untuk menjatuhkan gitu. Jadi sebenarnya ya betul seperti kata Kang Robi gitu ya, jangan terlalu banyak baca-baca lah gitu. Kita memang tetap harus tahu ya, maksudnya update-nya untuk, karena ini kan kita nggak pasti besok kapan dibuka gitu. Tapi ya kalau bisa ya filter sendiri gitu. Betul kata Kang Robi. Oke, mangga Kang Robi, gimana soal ini? Secara pribadi, secara personal, bagaimana kita secara individu menghadapi ketidakpastian seperti ini? Ya, kalau saya sih cenderung itu tadi coba mengikatkan diri pada komunitas kelompok orang yang kita percaya. Intinya sih itu. Karena nggak ada individu orang sendiri yang bisa menghadapi ini semua gitu. Kita harus dalam kelompok. Ya, kelompok itu mulai dari kelompok kecil, itu dibikin solid. Nah, kelompok kecil ini bikin rencana, misalnya kalau ada yang terinfeksi COVID gimana, terus dapetin suplai makanan seperti apa, kan itu. Jadi ya ada rencana-rencananya. Jadi ini saatnya kita bergerak sebagai kelompok sebetulnya, kelompok kecil. Gitu. Itu aja sih Pak. Gitu ya. Siapa tadi yang terakhir, Endah? Pertanyaannya individu, tapi kita harus membangun community, justru kebersamaan. Ya, dan ya itu tadi salah satunya dalam kelompok yang secara personal kita kenal paling erat gitu lah, karena di situ terbangun credibility. Oke, saya kira sudah hampir 11.30, kita sudah lewat 15 menit. Sejauh ini semua pertanyaan, diskusi sudah kita bahas. Saya ucapkan terima kasih buat para peserta yang sudah bergabung di webinar ini, dan terutama buat Teh Sisil, jauh-jauh dari US. Iya, hatur nuhun Teh Sisil. Hatur nuhun, selamat tidur. Kang Robi juga hatur nuhun buat sharingnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, jika ada kekurangan. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih ke Kang Arif Muhammad Reza yang sudah memfasilitasi sharing ini, semoga tetap bermanfaat, dan juga kepada beberapa senior saya yang ikut hadir, Mas Tommy dan Mas Merdi. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.